Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang nyandar santri maju dulu. Jangan ada yang nyandar santri. Biar yang tua nyandar. Tidur kalian nanti. Rahimani wa rahimakumullah. Di antara kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan mengistimewakan apa saja yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah." Dan Rabbmu yaitu Allah, Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia mengistimewakan apa saja yang Dia kehendaki, dan selain Allah tidak mampu untuk memilih dan mengistimewakan. Ayat ini menunjukkan kesempurnaan tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia mampu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia Allah Subhanahu wa taala bebas mengistimewakan apa saja yang Dia kehendaki. Dia mengistimewakan satu malaikat dengan malaikat yang lain. Dia berkehendak untuk mengistimewakan satu manusia dengan manusia yang lain. Dia bebas berkehendak untuk mengistimewakan satu waktu dengan waktu yang lain. Dia Allah Subhanahu wa taala juga bebas berkehendak untuk mengistimewakan satu tempat dari tempat-tempat yang lain. Itulah bentuk kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai bersumpah dengannya, di mana Allah Al-Azim yang Maha Agung tidak mungkin akan bersumpah melainkan dengan sesuatu yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashrin, demi fajar dan demi malam yang 10. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, menafsirkan ayat ini dari Masruq, dari Mujahid dan Muhammad bin Ka'ab, mereka semua mengatakan al-muradu bihi fajru yaumin nahri khassah. Allah bersumpah dengan wal fajri, demi fajar. Fajar yang dimaksud di sini adalah fajar pada hari raya kurban khususnya. Wa huwa khatimatul layalil ashr,
di mana tanggal 10 Zulhijjah itulah dia malam terakhir dari 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian ayat kedua, walayalin ashrin, dan demi malam yang 10. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan walayalil ashri al-muradu biha ashru Dzulhijjah. 10 malam maksud Allah Subhanahu wa taala adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, kama qalahu Abdullah bin Abbas wa bin Az-Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salaf wal khalaf. Sebagaimana telah diucapkan seperti itu oleh Abdullah bin Abbas, oleh Abdullah bin Zubair, Imam Mujahid dan yang lainnya dari salaf maupun khalaf. Ini menunjukkan bahwasanya tanggal 10 Zulhijjah dan 10 hari sebelumnya merupakan hari-hari yang sangat agung sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan di antara keutamaannya adalah sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Abdullah bin Abbas marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh sangat dicintai oleh Allah di dalamnya melebihi hari-hari ini, yaitu hari-hari yang 10. Qalu, sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak pulakah dikalahkan pahalanya dengan pahala berjihad di jalan Allah? Qal, beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, tidak bisa pula dikalahkan dengan pahala jihad di jalan Allah, illa rajulan, kecuali seseorang, kharaja bi nafsihi wa malih, dia keluar dengan hartanya, dengan jiwanya, thumma lam yarji' min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwanya dan dari hartanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya amalan-amalan di 10 pertama bulan Zulhijjah ini pahalanya sangat besar. Tidak bisa dikalahkan pahalanya oleh pahala jihad di luar 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Oleh karenanya mari kita berlomba-lomba di hari-hari ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala alangkah butuhnya kita kepada Dia, menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala alangkah butuhnya kita untuk dekat kepadanya. Di antara amalan-amalan yang kita lakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah, pertama adalah at-takbir, memperbanyak mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wat tahmid, memperbanyak mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Wat tahlil, memperbanyak mengatakan la ilaha illallah, dan zikir-zikir yang lainnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaih al-'amala fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya dan sangat mencintai amalan di dalamnya melebihi hari-hari yang 10 ini. Kemudian beliau mengatakan, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbiri wat tahmid, maka perbanyaklah di hari-hari itu membaca tahlil, membaca la ilaha illallah, perbanyaklah takbir, membaca Allahu Akbar, perbanyaklah tahmid, membaca alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil 'ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Bahwasanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, mereka berdua keluar ke pasar. Kemudian di pasar pada 10 pertama bulan Zulhijjah itu, di pasar kemudian mereka bertakbir, dua sahabat ini. Kemudian seluruh isi pasar ikut bertakbir mendengar takbir dua sahabat yang mulia ini. Kemudian amalan yang kedua
yang kita bisa amalkan di 10 pertama bulan Zulhijjah adalah as-siyam, yaitu berpuasa. Karena puasa termasuk di antara amalan-amalan saleh. Bahkan dia di antara amalan saleh yang paling afdal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amali bani Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku nanti yang akan memberinya balasan. Menunjukkan besarnya pahala ibadah puasa. Maka alangkah bagusnya ibadah yang besar ini kita amalkan di 10 pertama bulan Zulhijjah, khususnya nanti pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah, di mana di sana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah semoga Allah mengampuni dosaku yang dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, siyamuha mustahabbun istihbaban syadida. Puasa di 10 pertama bulan Zulhijjah ini hukumnya mustahab dan sangat diistihbabkan. Ibadah berikutnya yang bisa kita lakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah adalah as-sadaqah, bersedekah. Dan paling utamanya adalah nanti pada tanggal 10 Zulhijjah berupa hewan kurban. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'amala bani Adam yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan anak Adam pada hari penyembelihan, pada hari raya Idul Adha yang paling dicintai oleh Allah melebihi amalan meneteskan darah. Menunjukkan pada hari itu amalan yang paling mulia dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan berkurban. Kemudian bagi yang ada niat untuk berkurban pada tanggal 10 kelak, pada tanggal 10 nanti, maka mulai dari malam 1 Zulhijjah tidak boleh baginya untuk mengambil sesuatu pun dari tubuhnya. Entah itu rambut, entah itu kulit, entah itu kuku. Berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adhafirih." Jikalau kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, kemudian ada di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah dia menahan dirinya dari rambutnya dan dari kukunya. Kemudian di antara amalan yang kita amalkan pada 10 pertama bulan Zulhijjah adalah berhaji dan umrah. Dan ini adalah amalan yang paling afdal untuk kita lakukan di 10 pertama dari bulan Zulhijjah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Satu umrah kepada umrah berikutnya adalah penggugur dosa yang ada antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya, tidak ada balasan yang pantas baginya, melainkan hanya surga. Muttafaqun alaih. Dan haji mabrur ini tentunya adalah haji yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak dicampuri oleh maksiat, entah itu oleh perbuatan dan ucapan yang jorok maupun perbuatan-perbuatan kefasikan. Dan tentunya haji yang dipenuhi dengan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ata hadzal bait falam yarfuth wa lam yabsuq raja'a kama waladathu ummuh." Barang siapa mendatangi al-bait ini, rumah ini yaitu Ka'bah, kemudian dia tidak berbuat jorok dan tidak melakukan kemaksiatan, maka dia akan kembali dari kota Mekah ini sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis muttafaqun alaih.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Seafdal hari di dunia ini adalah hari yang 10, yaitu 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Qil, sahabat bertanya, wala mithluhunna fi sabilillah. Tidak bisakah sebanding dengan hari-hari di saat kita berjihad di jalan Allah? Qal wala mithluhunna fi sabilillah. Beliau menjawab, tidak pula sebanding dengan hari-hari kita berjihad di jalan Allah. Illa rajulun uffira wajhuhu bitturab, kecuali seseorang yang berjihad kemudian wajahnya ditumput dengan tanah, yaitu dia berjihad kemudian meninggal di medan jihad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Ibnu Hibban wa sahhahu Al-Albani. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fath, beliau mengatakan walladzi yadhhar anna sababa fi imtiyazi 10 Dzulhijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadati fiha, bahwasanya yang nampak bahwasanya sebab dari istimewanya 10 pertama dari bulan Dzulhijjah adalah lantaran di 10 pertama itu terkumpul seluruh induk-induk ibadah. Wahiyas shalah wassiyam wassadaqah wal hajj, yaitu mulai dari ibadah salat, ibadah puasa, ibadah sedekah, ibadah haji. Wala yata'atta dzalika fi ghairih, dan di mana induk-induk ibadah itu tidak ada berkumpul melainkan hanya di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya kaum muslimin, mari kita manfaatkan kesempatan ini yang kita tidak tahu, mungkin dia tidak datang 2 kali bagi kita. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir bagi kita untuk memperbanyak ibadah di hari-hari ini. Siapa tahu tahun depan kita tinggal sejarah saja. Oleh karena mari di hari-hari ini kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil ibadah, ingat pahalanya lebih besar daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengisi hari-hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala maksiat, mengisinya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'alimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
wa aqimis shalah.